adik-adik, bertemu lagi dengan Mamo. Yuk kita lanjutkan ke halaman 19 sampai 21. Di halaman 19 bagian bawah ada ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah kepompong yang bergantung pada sebuah ranting kecil. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa, disebut siklus hidup atau daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut ini metamorfosis kupu-kupu. Ya, di sini ada 5 tahapan ya dalam daur hidup kupu-kupu. Nomor 1 yaitu kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Berarti ini kupu-kupu dewasa ya. Nomor 2, telur kupu-kupu. Nah, telurnya yang bintik-bintik hitam itu. Nomor 3, telur menetas mengeluarkan larva. Jadi larva itu bayinya kupu-kupu, yaitu ulat. Bentuknya memanjang, jauh berbeda dengan bentuk kupu-kupu dewasa. Nomor 4, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Nomor 5, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, ini keluar kupu-kupu muda. Kemudian, karena ini daur, berbentuk lingkaran, dari kupu-kupu muda kembali lagi bentuknya akan tumbuh berkembang menjadi kupu-kupu dewasa yang nantinya kalau sudah cukup umur, dia pun akan bereproduksi atau menghasilkan keturunan berupa telur-telur yang akan menetas dan kemudian akan melalui daur hidup yang sama. Kita lanjutkan yang di bawahnya. Berikut ini adalah metamorfosis pada belalang. Nomor 1, belalang dewasa siap bertelur. Nomor 2, telur belalang. Nomor 3, nimfa tak bersayap. Nah, jadi kalau belalang setelah menetas dari telurnya, bentuknya sudah menyerupai bentuk yang dewasanya. Bisa dilihat bentuk badannya yang memanjang dan kaki-kakinya sudah sama. Bedanya apa? Disebutkan di sini nimfa tak bersayap, berarti belalang ini belum mempunyai sayap. Nomor 4, nimfa bersayap. Nah, dia akan berubah bentuk jadi tumbuh sayap di pundak menuju punggungnya. Kemudian dari nomor 4, dia akan berubah lagi ke nomor 1, tumbuh dan berkembang menjadi belalang dewasa yang siap lagi untuk bertelur. Setelah bertelur, nanti telurnya akan melalui lagi tahapan yang sama seperti generasi yang sebelumnya. Kita lanjutkan ke halaman 21. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Perhatikan daur hidup kupu-kupu dan belalang di depan. Diskusikanlah perbedaan daur hidup dan kupu-kupu dengan daur hidup belalang tersebut. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Nah, di sini ada yang di dalam kotak. Perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang adalah sebagai berikut. Nah, tadi kita sudah perhatikan ya. Jadi di sini terdapat 3 perbedaan. Yang pertama adalah daur hidup kupu-kupu terdiri dari 5 tahap, sedangkan belalang hanya 4 tahap. Nomor 2, setelah menetas dari telur, bentuk bayi kupu-kupu atau larva berbeda dengan induknya. Sedangkan belalang sudah menyerupai induknya, tapi belum bersayap. Tadi bayinya belalang disebutnya nimfa. Jadi nimfa sudah menyerupai induknya, hanya saja dia belum bersayap. Yang ketiga, bayi kupu-kupu atau larva membutuhkan 2 tahap metamorfosis untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan bayi belalang atau nimfa hanya membutuhkan 1 tahap saja. Nah, kita lanjutkan.
Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sebaliknya belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Nah, selain yang disebutkan di atas, dari tahapan-tahapan perubahannya itu, ciri-ciri lain dari metamorfosis sempurna yaitu bayinya yang setelah dilahirkan atau menetas dari telur, bentuknya akan jauh berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, di antaranya binatang-binatang atau hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah ada katak, nyamuk, dan lalat. Nah, katak kalau yang sudah pernah lihat ada bayinya berupa berudu ya, masih berenang-berenang di air, memiliki ekor, belum ada kakinya. Sedangkan nyamuk juga berupa larva dulu, bentuknya seperti cacing-cacing kecil, begitu juga dengan lalat. Nah, sedangkan hewan metamorfosis yang tidak sempurna, biasanya bayi yang dilahirkannya atau menetas dari telur, bentuknya sudah hampir menyerupai induknya. Contohnya, rayap, jangkrik, dan capung. Oke adik-adik, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Sampai jumpa.